Selamat sore Bapak Ibu, teman-teman pensiunan. Jumpa lagi kita masih tentang Unilever. Ini adalah grafik sejak setahun yang lalu, sejak awal pandemi. Ini saya gambarkan moving average, ada 3. Yang paling atasnya yang paling rentang paling panjang, MA100. Yang di bawahnya rentang 50, MA50. Dan yang paling bawah adalah rentang paling pendek, itu MA20. Jadi kita lihat bahwa rentang paling panjang ada di atas, kemudian rentang menengah, dan paling bawah adalah rentang yang paling pendek. Ini adalah satu ciri bahwa Unilever sedang turun dengan mapan. Mapan sekali turunnya, downtrend, atau istilah orang itu bearish. Kita lihat bahwa selain turun, kelihatan bahwa jarak antara moving average ini makin besar, makin ke sini makin besar. Inilah tanda satu downtrend yang serius. Dimulai di sini, di bulan September ya, waktu terjadi persimpangan ini. Jadi tren yang sangat kuat seperti ini, apakah sekarang sudah berhenti? Sekarang ini ada, minggu lalu terjadi perlawanan harga. Jadi pertanyaan kita, apakah ini sudah berhenti dan harga akan melawan tren tersebut? Saya belum mengambil kesimpulan seperti itu, karena tren yang kita lihat tadi, yang tadi saya gambarkan ini adalah tren yang sangat kuat dan telah berlangsung berbulan-bulan. Nah, jadi tentu tidak cukup dengan hanya melihat seminggu kita menyimpulkan bahwa tren ini sudah akan dilawan ke atas. Perlawanan seperti ini kalau kita lihat dari grafik Bollinger itu biasa. Ya, ini kita lihat di grafik Bollinger. Kalau harga sudah turun ke bawah Bollinger, dia akan ditarik ke dalam seperti ini. Tapi kemudian turun lagi. Di sini juga keluar sedikit, ditarik ke dalam, kemudian turun lagi. Nah, tapi bisa saja ini juga seperti itu, ditarik ke dalam, kemudian turun lagi, karena sumbu masih menurun. Tapi yang agak lain di sini adalah volumenya besar. Ini volume 2 minggu terakhir ini ekstra besar. Tapi mari kita lihat dengan lebih tajam ya, supaya kita tidak terlalu cepat mengambil kesimpulan. Kita lihat ini volume besar yang ini. Ini ternyata harga turun pada volume besar ini. Ya. Kemudian di sini volume besar juga, harga ditahan. Berikutnya volume besar lagi, harga naik tapi dengan cepat turun setengahnya. Ya, ini sempat ke atas tapi turun. Tapi memang berakhirnya masih naik. Dan volume besar ini harga ditahan. Jadi sebetulnya hanya beberapa candle, ya, hanya 1, 2, 3 candle ini yang menahan harga. Itu pun orang masih jualan. Karena candle hijau ini menunjukkan ya, orang jualan nih. Setelah harga naik, buru-buru jualan. Juga di sini, candle terakhir, setelah harga naik, orang jualan. Jadi 2 candle ini menunjukkan orang dengan cepat jual lagi Unilevernya. Karena itu belum bisa saya menyimpulkan bahwa sudah terjadi perlawanan tren. Tentu saja ini menarik. Saat ini dengan harga terakhir ini, PER atau price earning ratio-nya adalah sekitar 32. Kalau 32 itu kira-kira tingkat penghasilannya adalah 3% setahun. Kira-kira setara dengan deposito. Ya, kira-kira. Nah, apakah PER 32 itu ya, sudah menarik bagi pasar? Ya, penghasilan 3% setahun dari Unilever ini. Kalau dulu menarik karena orang melihat Unilever ini masih kuat dan mungkin dianggap masih tumbuh. Tapi sekarang saya kira belum tentu. Saya sendiri sih
kalau 32 belum tertarik. Tapi kan tiap orang beda-beda pendapatnya. Bapak Ibu yang udah tertarik dengan PER 3/32 ya silahkan. Saya sih kalau nggak di bawah 30, ya misal 28, kalau beli bagus lagi 25. Saya nggak tertarik untuk menyimpan jangka panjang. Ya paling-paling kalau masuk hanya manuver-manuver jangka pendek saja. Begitu. Jadi yang akan menentukan menurut saya nanti adalah PER-nya. PER berapa yang dianggap oleh publik maupun oleh pedagang-pedagang besar itu sudah menarik untuk menyimpan Unilever. Sudah nggak lari lagi mereka. Kemarin saya ceritakan mereka sudah keluar dari Unilever, baik pedagang besar asing maupun pedagang besar lokal. Dimulai oleh asing, dilanjutkan oleh lokal. Ya. Nah, lalu berikutnya bagaimana? Ya, yang jangan sampai terjadi bukan estafet lagi, tapi adu lari. Ya. Pedagang besar asing lihat lokal turun begitu juga lari keluar, lokal pun tambah lari. Ya, itu harga bisa lebih turun cepat ya. Tapi rasanya kalau sampai segitu enggak, karena PER 32 ini mungkin sudah mulai menarik beberapa pihak. Ya, jadi belum tentulah. Tapi harapan kita ya jangan sampai lah dari estafet jadi adu lari ya. Tapi bukan berarti itu pasti tidak terjadi. Karena dari yang saya lihat memang Unilever ini sudah pada status cash cow. Cash cow itu artinya sapi perah lah kira-kira pengertiannya. Ya. Jadi bisnis yang dikategorikan cash cow itu adalah bisnis yang sudah dewasa, sudah kuat, ya, menghasilkan laba yang bagus, tetapi sulit untuk tumbuh lagi. Begitu. Jadi kalau sudah statusnya seperti itu, sulit untuk tumbuh lagi, tapi perusahaannya sehat, labanya bagus, maka biasanya akan digunakan sebagai sapi perah. Ya, diambilin uangnya, diambilin cashnya. Nah itu salah satu cirinya adalah equity-nya sudah tidak ditambah lagi, modalnya tidak ditambah lagi. Ya, karena pemegang saham mau ngambil uang aja, jadi tidak mau lagi taruh modal. Ya, jadi seperti sapi begini, diperah saja. Ya, dikerja, perusahaannya kerja, cari laba sebanyak-banyaknya, kemudian diperah, cashnya diambil. Jadi salah satu cirinya itu. Nah, apa namanya? Nah, coba kita lihat ini. Ini adalah equity dari Unilever yang paling atas ini, atau modal. Modal dari Unilever. Ini yang paling ujung kanan sini adalah tahun 2015. Kita lihat modalnya 4,8 triliun. 2016 naik sedikit, 4,7 triliun. Ya, hampir sama lah. 2016. 2017 naik lagi sedikit, ya, menjadi 5,1 triliun. Nah, tidak banyak. Lalu 2018 naik banyak, 7,5 triliun naik, 2,4 triliun lebih. Tapi seingat saya memang di sini ada penjualan Blue Band, merek Blue Band dijual, sehingga Unilever dapat pemasukan 2,3 atau 2,4 triliun. Jadi pas ini. Ini ada uang masuk dari Blue Band. Mungkin ya, mungkin seingat saya begitu. Lalu tahun berikutnya, 2019, turun lagi ke 5,2. Berarti uangnya diambil oleh pemegang saham ya dalam bentuk dividen atau bayar hutang. Ya. Saya tidak tahu apa yang terjadi ya, kita lihat hutangnya. Tapi anyway, modal tidak ditingkatkan. Lalu tahun 2020 juga malah turun sedikit, 4,9. Jadi kelihatan dari sini pemegang saham tidak berniat menambah modal, memang mereka kecukupan cash, uangnya cukup, tapi sepertinya juga tidak ada niat untuk meningkatkan
kekuatan perusahaan dengan penambahan modal. Ya ini cocok dengan kriteria cash cow tadi, sapi perah. Ya, diambilin aja uangnya. Nah, kalau sudah sapi perah begini, ya repotnya kalau kemudian dia menjadi melemah, ya, karena sudah tidak ditumbuhkan lagi. Walaupun Unilever ini sebetulnya perusahaan yang kuat sekali ya, karena sudah puluhan tahun sudah mapan, ya, kekuatan ada pada produk-produk personal care, es krim dan lain-lainnya yang biasa hari-hari dipakai orang atau dimakan orang, dikonsumsi orang. Jaringannya juga sudah mapan. Tapi kan bisa saja setelah usia dewasa kemudian menjadi agak tua dan menjadi makin lemah. Nah, kalau sampai para pedagang besar atau investor menduga perusahaannya akan melemah, maka wajar kalau mereka berusaha menjual saham pada mumpung harganya masih bagus. Nah, menjualnya sedikit-sedikit, karena kalau sekaligus kan harga rontok. Nah, itulah yang saya duga terjadi pada pedagang besar asing. Mereka keluar sedikit-sedikit, bertahap, dengan cara yang elkhan, ya. Dan belakangan orang lokal, pedagang besar lokal juga keluar. Nah, kalau keluar ini memang karena mengkhawatirkan, ya, bahwa Unilever ini tidak akan bertumbuh kuat lagi atau pelan-pelan akan melemah. Nah, ini kita harus waspada. Takutnya mereka jadi adu lari. Ya, kemarin asing keluar, lokal beli. Kemudian terakhir ini asing beli, lokal keluar. Nah, kalau tiba-tiba dua-duanya keluar, ya, menjual barang-barangnya, menjual saham-sahamnya, maka supply akan besar sekali di pasar dan harga akan jatuh. Saya kira sampai segitu sih nggak akan terjadi, karena ada batasnya. Batasnya adalah PER tadi. Kalau PER Unilever kan tetap bisnis yang menarik. Ya. Kalau PER-nya misalnya di bawah 30, saya kira orang sudah tertarik. Saya juga tertarik lah kalau 28, 27 itu. Ya beli simpen-simpen lama, siapa tahu naik lagi jadi 32. Gitu. Nah, tapi saat ini saya memutuskan tidak akan menyimpan Unilever. Kalaupun saya ikutan sekedar manuver jangka pendek ya, dengan melihat bid over, saya tertarik, atau melihat candle harian, ya itu bisa saja. Tapi ya tidak besar, tidak serius lah ya. Saya lebih baik cari saham lain deh. Tapi ini bukan rekomendasi untuk Bapak Ibu, ini cuma cerita pemikiran saya. Belum tentu saya benar, belum tentu. Ya, saya bisa salah lihat, saya bisa salah paham. Jadi ini cuma berbagi pemikiran. Ya, saya bisa salah sekali. Ya, jadi ya bagi pemikiran sajalah. Ya, siapa tahu Bapak Ibu bisa mengambil kesimpulan yang lebih baik dari ini. Demikian, terima kasih. Selamat sore, sehat selalu, salam hormat.